Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Wina di Rumah Belajar Inspire Learning. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penulisan kata. Yang mana di video sebelumnya kita baru bahas sampai nomor 6 ya. Jadi kita akan lanjutkan ke nomor 7. Langsung saja kita ke nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ini kita akan membahas tentang partikel. Nah, bagaimana sih penulisan partikel? Nah, partikel ini penulisannya bisa yang pertama bisa digabung. Ya, yang kedua bisa dipisah. Yang digabung itu apa saja sih contohnya? Tuh misalkan kata kalaupun ya, atau apakah dan sebagainya ya. Nah, ini kan ada partikel pun ya, partikel kah ya. Nah, itu digabung. Ada lagi yang dipisah ya penulisannya, yang dipisah. Nah, yang dipisah ini yang pertama, partikel pun yang bermakna juga. Yang bermakna juga. Nah, bermakna juga itu maksudnya seperti apa coba? Nah, di sini saya kasih contoh ya biar lebih jelas. Misalkan ketika ibu pergi, ayah pun ikut pergi. Pun ikut pergi. Nah, di sini ada partikel kan? Nah, partikelnya yang mana? Yang ini ya, yang pun. Nah, punnya ini kan bermakna juga. Coba, ketika ibu pergi, ayah juga kan, ini juga ikut pergi. Nah, kalau misalkan bermakna juga seperti ini harus dipisah ya, beda dengan yang di atas. Kalaupun itu harus disatukan. Yang kedua, nah sekarang partikel per. Nah, partikel per ini contoh kalimatnya misalkan kenaikan gaji per 1 Januari. Gaji per 1 Januari. Atau misalkan ada contoh lagi, Rp65.000 per helai ya. Nah, kalau misalkan seperti ini ada partikel per, nah yang maknanya itu mulai ya, kayak gini, kenaikan gaji per 1 Januari berarti kan maknanya mulai ya, mulai 1 Januari. Nah, kalau misalkan yang kedua ini nih, per helai berarti tiap helainya itu 65.000. Nah, itu harus dipisah ya. Partikel per seperti ini harus dipisah. Ini seperti kayak huruf A ya. Hapus dulu. Ini partikel. Nah, jadi itu ya partikel. Penulisannya itu bisa digabung, bisa juga dipisah ya, tergantung makna dan pemakaian. Sekarang lanjut ke nomor 8. Nah, di nomor 8 kita akan membahas tentang akronim dan singkatan. Akronim dan singkatan. Nah, apa sih perbedaan akronim dan singkatan? Kita lihat sama-sama contohnya ya. Misalkan ada kata SIM dan STNK. Coba tebak, yang mana yang akronim?
dan yang mana yang singkatan. Oke. Yang akronim itu adalah yang SIM ya. Ini akronim. Nah, kalau STNK itu singkatan. Apa perbedaannya? Coba bisa kalian tebak? Nah, perbedaannya kalau SIM itu dibacanya per kata. SIM kan? Kalau STNK dibacanya per huruf. STNK. Nah, kalau SIM kan bukan SIM ya, tapi SIM. Nah, itu yang namanya akronim. Kalau STNK itu singkatan. Nah, cara penulisannya kalau singkatan itu kayak misalkan UUD ya, UUD. Nah, atau misalkan lagi terus DPR misalkan, atau KPK. Nah, itu tidak menggunakan titik ya. Beda lagi kalau misalkan singkatan nama ya. Misalkan Muhammad Rizal Pratama. Nah, karena M-nya ini singkatan ya, Muhammad, dari kata Muhammad itu harus menggunakan titik. Beda lagi kalau misalkan kayak ini ya, UUD, DPR, KPK itu tidak harus menggunakan titik. Terus menggunakan titik. Nah, kalau yang ini harus menggunakan titik. Kenapa? Karena unsur nama orang ya. Nah, kalau misalkan sekarang penulisan akronim ya, penulisan akronim itu bagaimana sih? Nah, kalau akronim kayak yang tadi SIM ya. SIM. Kalau SIM kan singkatan dari surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi. Nah, kalau ini diambilnya kan satu huruf ya per kata. Jadi awal huruf setiap katanya itu diambil. Nah, itu harus menggunakan huruf kapital semua ya. Beda lagi kalau misalkan contohnya itu Polri ya. Nah, kalau Polri singkatan dari Polisi Republik Indonesia. Indonesia. Ini. Nah, Polisi Republik Indonesia. Ini enggak satu kata, satu huruf ya. Enggak PRI, tapi polisi. Jadi suku kata ini. RI. Nah, kalau misalkan persuku kata seperti ini, ditulisnya harus kecil ya. Dan karena ini nama suatu lembaga atau nama diri, jadi harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Beda lagi kalau bukan nama lembaga atau nama diri, seperti kata pungli ya, atau pungutan liar. Pungutan liar. Nah, kalau ada kata seperti ini, itu menggunakan huruf kecil semua ya, karena bukan nama diri. Jadi kan kalau pungutan liar kan suatu kegiatan ya, pungutan liar, jadi tidak harus menggunakan huruf kapital. Itu penulisan akronim dan singkatan. Kita lanjut ya, nomor 9 itu kata sandang ya. Kata sandang, si dan sang. Nah, kalian pernah dengar kata si dan sang belum? Pasti pernah ya, biasanya ada pada cerpen atau dongeng dan sebagainya. Misalkan si kancil, si pemarah, atau misalkan si pengirim. Itu dalam surat ya biasanya. Nah, kalau ini si
ya, atau sang, misalkan sang kancil. Nah, itu harus dipisah. Pisah ya. Kata sandang, si, dan sang. Oke, cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.